Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal khatim nasrul haqqul haqq la ilaha siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Yasin, tahlil, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil azim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, kita akan merasakan kematian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, merasakan kematian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya orang meninggal itu dicabut nyawa luar biasa sakitnya. Di dalam keterangan hadis Rasulullah bersabda, orang dicabut nyawa itu lebih sakit daripada 300 tebasan pedang. Jadi 300 tebasan pedang itu lebih sakit dicabut nyawa. Imam Ali menyampaikan ketika dengan pasukannya itu belum menyampaikan orang dicabut nyawa itu lebih sakit daripada 1000 tebasan pedang. Maka oleh karena itu, tapi kenapa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang meninggal dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan sujud, dalam keadaan yang indah sekali. Sebab pada saat itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan hadis di kitab diterangkan bahwanya seseorang itu ketika orang soleh itu ketika mau dicabut nyawanya, maka dia dinampakkan oleh Allah, malaikat Jibril datang untuk menampakkan tempatnya dia di surga. Jadi tidak ada orang yang mukmin meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan dulu tempatnya. Maka oleh karena itu pada saat dirinya sudah dinampakkan tempatnya di surga itu, maka dia sangat bahagia luar biasa, merindukan sekali segera ingin berangkat menuju tempat alamatnya di surga. Maka pada saat itu dia sama sekali tidak merasakan sakit. Tapi ketika orang-orang ahli maksiat, orang-orang musyrik wal kufar, itu ketika dicabut nyawa, di samping dia sakit, dia dikasih tunjuk tempatnya, tapi tempatnya sangat menakutkan, yaitu di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayyul mu'minin aqyas, siapakah orang beriman yang paling cerdas ya Rasulullah? Ini Rasulullah ditanya, siapakah orang mukmin yang paling tercerdas di muka bumi ini? Qala Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas orang mukmin itu adalah orang yang senantiasa mengingat bahwa kematian, bahwa dirinya senantiasa mengingat atas kematian, dan wa aqsanuhum lahu isti'dadan, dan yang sebaik-baiknya mereka mempersiapkan tentang kematian itu. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang terbaik. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan kematian atau bekal kematian itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bermimpi, ma'asyiral muslimin. Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bermimpi seolah-olah dia itu berada di suatu padang rumputan. Tiba-tiba dia lagi santai, happy-happy, senang-senang memandang keindahan itu. Tiba-tiba ada harimau yang dari belakang yang sangat menakutkan mengejar dirinya. Maka dirinya langsung lari terbirit-birit ke depan, terus kemudian dia terjatuh di sebuah jurang. Dia jatuh di jurang yang sangat dalam, terus kemudian dia itu menangkap ada akar pohon di jurang itu. Maka dia melihat di atas ada harimau. Yang dia pandang di atas ada harimau, kalau dia naik ke atas diterkam harimau. Di bawah ada ular-ular berbisa yang sangat banyak. Ketika dia harus jatuh ke bawah, maka dirinya akan dimakan oleh ular-ular yang berbisa itu. Dahannya, ma'asyiral muslimin, dahannya itu dimakan oleh tikus. Tikusnya berwarna putih dan warna hitam. Itu menggerogoti menggerogoti akarnya. Tiba-tiba dia ketakutan, ke atas ada bahaya, ke bawah ada bahaya,
akarnya ya pegang, dimakan oleh tikus. Warnanya merah, warnanya putih. Terus kemudian tiba-tiba ada apa itu tawon. Tawon itu lebah. Lebah itu berputar-putar di atasnya. Tiba-tiba dia itu rupanya tawon itu, lebah itu membawa madu. Madunya menetes di keningnya. Begitu menetes di keningnya, terus kemudian apa ini sampailah mengalir di bibirnya. Dia rasakan manis. Begitu dia merasakan manisnya itu, dia seolah-olah dia lupa bahwa di atas ada harimau, bahwa dirinya dahannya akan segera putus, di bawah ada ular. Maka tiba-tiba dia terbangun, dia merasakan itu, sampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh, saya bermimpi begitu. Maka jawabnya Syekh Abdul Qadir Jilani, hidup kita ini, di belakang kita itu adalah malaikat Israel. Macan itu, harimau itu adalah malaikat Israel yang setiap saat mengejar diri kamu. Detik-detik kamu yang kamu lalui bukanlah semakin panjang umur kamu, tapi semakin engkau mendekati kuburan. Jadi detik-detik kita, kalau kita memperingati ulang tahun kita, bukan semakin panjang umur kita, tapi semakin pendek karena kita akan segera masuk kuburan. Maka oleh karena itu, dan kemudian apa itu yang ular-ular yang di bawah, di dalam apa itu alam barzah, itu ada siksaan-siksaan kubur yang luar biasa. Tikus itu, tikus yang warnanya hitam dan putih, itu adalah ibarat siang malam kamu yang menggerogoti waktu kamu yang tinggal sedikit, yang kamu akan segera berlalu dari dunia ini. Kemudian lebah itu yang kemudian menurunkan madu sedikit, itu adalah kenikmatan dunia. Bagaimanapun juga kamu akan menikmati dunia itu sesungguhnya sedikit sekali. Hanya sangat sedikit, tapi banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa. Gara-gara mau menikmati dunia ini, dia lupa bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya akan mempertanggung seluruh amal perbuatannya di alam barzah, bahwa dirinya nanti akan bertanggung jawab di akhirat nanti, di surga atau di neraka. Itulah orang berlomba-lomba siang malam peras keringat, banding tulang peras keringat. Kadang-kadang lupa sholat, lupa ibadah, lupa mempersiapkan amal ibadahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, dalam maksud istidadan. Istidadan sebaik-baiknya orang beriman adalah orang-orang yang mempersiapkan amal ibadah, amal-amalnya untuk mempersiapkan kematian. Ma'asyiral muslimin, di antara persiapan-persiapan amal ibadah itu apa? Harus kita di dunia ini bahwasanya mempersiapkan amal ibadah untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak turun kita. Ma'asyiral muslimin, orang tua, kita semua jadi orang tua, akan jadi orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu bertanggung jawab untuk pendidikan agama buat anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita bodoh. Sebab di dalam keterangan hadis Nabi, la yalqallahu rajulun bidzanbin, tidaklah akan berjumpa seseorang dengan Allah a'zam min jahalati ahli, lebih tidak ada dosa yang terbesar buat seseorang untuk menghadap kepada Allah dibandingkan dengan kebodohan anak-anaknya. Kalau punya istri, suami-suami punya istri tidak bisa ngaji, tidak ngerti hukum agama, tidak ngerti masalah toharoh, tidak ngerti masalah haid, tidak ngerti masalah nifas dan sebagainya, tidak ngerti masalah akidah, ya, tidak ngerti masalah syariah, maka yang paling bertanggung jawab suaminya ketika dia tidak bisa mendidik. Anak-anaknya tidak ngerti agama, hanya main HP saja setiap hari, tidak mau ngaji, main HP saja, rajin pacaran. Yang bertanggung jawab adalah orang tuanya ketika sudah dididik. Begitu juga kesedihan, kekecewaan dan penyesalan yang luar biasa. Orang yang meninggal dunia di alam kubur adalah ketika membiarkan orang anak-anaknya dibiarkan ahli maksiat, bodoh masalah agama, karena dosa-dosanya juga dikirimkan kepada mereka. Ini hadis Nabi menerangkan seperti ini, jika orang tua tidak mengajarkan pendidikan agama sebaik-baiknya buat anak-anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang cukup panjang di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan, seseorang itu ketika mau meninggal dunia, orang yang beriman, seseorang yang kalau meninggal dunia maka didatangi oleh malaikat dengan bentuk yang sangat rupawan, dengan bentuk yang sangat cakep luar biasa.
dia membawa kain kafan dari surga, dia membawa pengharum minyak-minyak yang sangat harum dari surga. Maka dia dikasih tunjuk alamat kamu itu di sana, alamat kamu di surga. Maka orang ini sangat berbahagia, dan ketika itu dicabut nyawanya, ruhnya ditaruh di kain kafan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kain kafan yang kita buat di dunia itu kain kafan di alam kubur. Tapi kain kafan yang dibawa malaikat itu kain kafan yang dibawa surga. Kita semuanya nanti akan berada, roh kita akan berada di kain kafan yang dibawa malaikat itu. Karena ketika dicabut nyawa kita, maka kain kafan dan pengharum-harum itu, kemudian rohnya orang-orang yang beriman langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah Subhanahu wa taala, kembalikan ridho, apa itu, catat dia termasuk orang-orang yang di dalam surga, dan kemudian dikembalikan kepada di dunia lagi, tapi dirinya tinggal menikmati dunia, apa itu, di alam barzahnya dihamparkan tempat yang sangat luas. Luasnya luar biasa, sejauh pandangan mata memandang. Dihamparkan permadani di surga, di tempat pakaian-pakaian daripada keindahan-keindahan surga. Di alam barzah, orang-orang yang beriman, ahli zikir, ahli ibadah, di tempat yang sangat istimewa luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang ahli maksiat, orang kufar musyrikin, maka didatangi malaikat Israel dengan rupa yang sangat menakutkan, dicabut dengan luar biasa kesakitan. Sebelum dicabut, dirinya sudah dikasih tempat, tunjuk tempat kamu di neraka sana yang sangat menakutkan. Maka dirinya di samping kesakitan luar biasa, juga ketakutan luar biasa. Kemudian juga dibawakan kain kafannya tapi dari neraka, tempat yang dibawakan bau-bau yang sangat busuk. Maka kemudian ketika dia mau dihadapkan Allah, Allah pun tidak mau menerima rohnya ini sampai di pintu langit sama di langit yang pertama, turunkan ke muka bumi ini. Langsung kemudian di sana dia di dalam siksaan terus menerus. Orang yang beriman, orang yang banyak amal soleh, mereka itu kemudian didatangi dengan makhluk seseorang yang sangat luar biasa cakep. Siapa kamu? Kamu kok cakep sekali? Saya ini adalah amal-amal ibadah kamu. Aku ini adalah sodakohmu. Aku ini adalah bacaan-bacaan Al-Quran kamu. Aku adalah zikir-zikirmu. Aku akan menemani kamu sampai masuk surga nanti. Tapi bagi orang yang kufar, orang-orang ahli maksiat, didatangi dengan bentuk rupa yang sangat jelek menakutkan, bau busuknya luar biasa. Siapa kamu? Aku adalah amal-amal kejelekan kamu yang akan menemani kamu sampai masuk neraka nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu, sebaik-baiknya orang yang cerdas adalah mempersiapkan amal ibadahnya di alam untuk mempersiapkan amal di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi, di dalam keterangan qala al-faqih rahimahullah ta'ala, man arada ayanju min azabil qabri, barang siapa ingin diselamatkan daripada siksa kubur, fa alaihi ayyulazima arba'ah wa yajtaniba arba'ata asya. Orang kalau ingin di alam kubur ini diselamatkan di alam kubur, maka wajib dirinya mengamalkan 4 perkara, menjauhi 4 perkara. Bapak-bapak, ibu-ibu, di kubur itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia perlu tempat yang cukup luas. Ya, di kubur itu tempatnya sempit, tidak ada jendelanya lagi, tidak ada pintunya lagi, ya, tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidak ada kipas angin, tidak ada listriknya. Tapi nanti di sana tempatnya tergantung bapak-bapak, ibu mempersiapkan. Mau tempat sampai nanti di alam barzah nikmat atau menjadi petaka buat kita, tergantung amalan kita. Sama kita di dunia. Kita di dunia ini cukup tempatnya kita luas kalau kita amal baik-baik. Tapi kalau kita pelaku kejahatan seperti beliau itu tukang ngurusi BNN betul. Almarhum itu ngurusi orang-orang narkoba. Orang kalau di dunia pelaku kasih masuk di penjara. Dunia mestinya luas menjadi sempit gara-gara kelakuannya masing-masing. Begitu juga kelakuan kita di dunia ini. Kalau kita ingin di sana baik atau tidak tergantung amalan kita. Maka oleh karena itu yang pertama hadirin, kalau ingin diterangkan dalam kubur, dinyamankan dalam kubur, yang pertama adalah famuhafadzus sholawat. Maka hendaklah dirinya menjaga sholat-sholatnya. Sholat-sholatnya khususnya 5 waktu, ditambah sholat-sholat sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, barang siapa yang bisa menjalankan sholat malam ketika masih gelap, maka karena gelapnya malam itu, maka dirinya akan dibalas dengan terang benderangnya di alam kubur. Bapak-bapak, ibu, kalau bisa jalankan sholat malam,
walaupun cuma 2 rakaat ya. Qul ya ayyuhal kafirun Al-Ikhlas cukup, lumayan. Pokoknya sholat malam ini menerangkan bapak-bapak ibu-ibu, nggak usah pasang PLN, tempat kuburnya ya bapak-bapak ibu akan terang benderang kalau menjalankan sholat malam. Wabil khusus termasuk sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh, barang siapa menjalankan sholat qobliyah subuh, Rasulullah bersabda 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Maka oleh karena itu sholat sunnah kalau bisa jangan sampai ditinggalkan sholat qobliyah subuh, karena ini istimewa luar biasa, lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau bisa sholat dengan apa? Dengan membaca selamanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil astagfirullah. Ini tasbihnya malaikat supaya rizki zahiran wa batinan bisa apa itu bisa didapatkan. Yang berikutnya lagi adalah pertama tadi adalah muhafadzus shalat wassadaqah, dan yang berikutnya lagi adalah sedekah. Bapak-bapak ibu-ibu, sedekah semampu kita, seikhlas kita. Kalau bisa rutin. Kalau bapak-bapak rutin Jumat ya minimal ya jangan kelinting gitu ya. Kalau kelinting itu paling berapa? 1.000 ya. Ya kak yang lumayan gitu Jumat itu. Bapak-bapak ibu-ibu ya, sedekah. Pokoknya sedekah. Di samping sedekah istimewa adalah pikirkan fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Mungkin suatu ketika masak, bikin nasi bungkus, tetangga-tangga ada yang yatim, ada yang kirimi, ada janda-janda tua ya, perlu dipikirkan untuk sedekah kepada mereka. Ada santri-santri di pondok pesantren, pikirkan mereka. Sedekah ini yang akan menjadikan terang kubur kita. Yang berikutnya lagi qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bapak-bapak ibu-ibu, kalau bisa jangan tinggalkan minimal Yasin, minimal surat Al-Mulk, Yasin, Al-Mulk, Al-Ikhlas. Kenapa saya katakan seperti ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Barang siapa yang rajin setiap hari, pokoknya sehari semalam jangan sampai meninggalkan Al-Mulk, surat Al-Mulk atau Tabarak, maka dirinya, jasadnya akan dibela oleh surat Al-Mulk itu, di kuburan tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tubuhnya akan utuh, tubuhnya akan terawat sampai hari kiamat, dan dirinya menjadi orang ahli surga, dibela nanti di akhirat untuk tidak bisa masuk di dalam neraka. Karena apa? Amalan kita surat Al-Mulk. Kalau bisa juga Yasin. Sebab Yasin itu hadirin, 1 kali baca Yasin pahalanya seperti khatam Al-Quran sekian kali. Apalagi ditambah dengan Yasin ketika salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun diulang-ulang ya, mungkin bisa 16 kali, 21 kali atau 41 kali atau lebih 100 kali. Nanti terus kemudian minta, ya Allah saya mohon lindungi kami, selamatkan kami, keluarga kami, anak turun kami, harta benda kami dari seluruh bala musibah, fitnah dunia, fitnah akhirat. Ini dimohon kepada Allah, anak-anaknya juga supaya diselamatkan. Barokah surat Yasin. Bapak-bapak ibu ini penting, karena salah satu kegagalan membangun rumah tangga adalah anak-anaknya tidak pinter agama, tidak bisa menjadi anak soleh dan soleha. Maka orang tua harus banyak berdoa, di antaranya baca Yasin. Al-Ikhlas, kenapa Al-Ikhlas bapak-bapak ibu? Kalau bisa minimal Al-Ikhlas 50 kali dalam sehari semalam atau 100 kali. So, dalam kisah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Suasana menjadi redup, suasana alam ini menjadi redup. Kenapa ini Jibril? Malaikat turun beribu-ribu turun. Ini adalah karena kau punya sahabat namanya Muawiyah. Muawiyah bukan bin Abi Sufyan, tapi Muawiyah yang lain. Muawiyah namanya sama-sama Muawiyah. Ini dia itu meninggal dunia. Ribuan malaikat diperintah Allah untuk ikut memandikannya, untuk ikut mensolatkannya, untuk ikut mengantarkan sampai kubur, untuk membahagiakan di kuburnya, untuk membahagiakan mengantarkan dia surganya nanti. Apa amalan sahabatku itu ya malaikat Jibril? Amalan sahabatmu itu adalah dia rajin membaca Al-Ikhlas. Maka bapak-bapak ibu-ibu rajinkan baca Ikhlas minimal 50 kali sehari semalam. Dalam hadis Nabi, kalau kita baca 50 kali, dosa-dosa 50 tahun diampuni oleh Allah. Ya, kalau umpamanya 100 kali berarti sama ya. Kalau kita sudah diampuni, kok berarti kelebihannya orang-orang tua kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pentingnya kita punya amalan yang rutin. Yang ini yang kita harapkan bapak-bapak ibu. Kita di dunia jalan tidak pakai modal, takut kita. Kita mau alam barzah tidak punya modal, masya Allah, menakutkan. Maka oleh karena itu perbanyak minimal punya rutinitas baca Al-Ikhlas.
Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kemarin saya menyampaikan sholawat 100 kali. So, kenapa sholawat? Rasulullah bersabda, kalau orang baca sholawat kepada aku 100 kali setiap hari, wajibat syafaat. Wajib orang itu dapat syafaat. Yang mewajibkan Rasulullah, kita masuk surga itu yang mewajibkan Rasulullah karena kita membaca apa itu membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau ingin ingin selamat daripada siksaan kubur. Yang berikutnya lagi adalah ya waqasratu zikir, memperbanyak zikir. Dan yang berikutnya lagi untuk bisa selamat adalah supaya wayastaniba menjauhi kita daripada 4 perkara. Yang 4 perkara itu adalah al-kadzib. Pertama, jangan sampai di muka bumi ini menjadi pembohong. Perilakunya menjadi orang-orang pembohong. Yang kedua, jangan sampai menjadi pengkhianat. Pengkhianat. Ya, yang berikutnya lagi, jangan menjadi suka namimah, pengadu domba atau provokator. Jangan sampai al-baul. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga najisnya kencing. Rasulullah pernah suatu ketika melewati suatu kuburan, kemudian Rasulullah bersedih berdoa. Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Ini 2 orang di kuburan ini mendapatkan siksaan Allah, dia menjerit-jerit dalam barzah. Terus kami berdoa, ya, terus Rasulullah perintah ambilkan pelepah korma yang satu ditancapkan di kubur satu, yang satu. Kenapa ya Rasulullah? Semoga orang diringankan siksaan di alam kuburnya. Karena pelepah korma ini ketika masih basah, dia baca tasbihnya diberikan kepada orang ahli kubur itu. Masyaallah muslimin, kenapa? Yang satu penyakitnya adalah dosanya. Apakah dia punya dosa besar? Tidak. Yang satu karena dosanya itu adalah suka mengadu domba. Yang satu tidak bisa menjaga najisnya kencing. Bapak-bapak ibu, hati-hati kamar mandi. Dari kamar mandi kadang-kadang enggak pakai sendal. Hati-hati kalau enggak pakai sendal ya. Enggak pakai sendal, nanti dari kamar mandi padahal pipis ada di situ. Nanti lantainya itu enggak suci. Dia keluar dari kamar mandi, kakinya masih dalam keadaan najis. Terus kemudian sholat, kelihatannya capek sholat, tapi karena syarat sah sholat itu wajib suci tempat, suci pakaian, suci badannya. Kalau tidak suci badannya berarti tidak sah sholatnya. Maka harus dijaga dari najisnya kencing. Barangkali demikian bapak-bapak ibu-ibu. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan semoga kita semua, keturunan kita, masyarakat kita yang ada di lingkungan kita ini menjadi keluarga yang menjadi barokah, menjadi orang ahlul ilmi wal khair. Kita semua diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah.